Jumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Agustina Puji Lestari. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar Bahasa Indonesia. Nah, agar kalian makin semangat lagi, saya punya satu pantun untuk kalian. Jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa ajak sahabatmu. Yuk belajar teks laporan hasil observasi agar makin bertambah ilmu pengetahuanmu. Ya, jadi makin semangat ya dengan pantun yang saya berikan tadi. Nah, kalau sudah makin semangat, kita akan mulai belajar kita pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya apakah kalian masih ingat tentang materi sebelumnya? Ya, betul sekali. Materi sebelumnya yaitu mengenai pengertian teks laporan hasil observasi dan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang materi sebelumnya, kalian boleh mengerjakan latihan pada kuisis di atas. Baik, jika sudah selesai, kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita yaitu mengenai sifat dan struktur teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sifat teks laporan hasil observasi, dan peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Dan di samping kedua tujuan pengetahuan tersebut, sangat diharapkan bahwa seluruh Kristoforian semua dapat mengamalkan nilai-nilai Kristoforus dalam pembelajaran kita. Nilai-nilai Kristoforus tersebut terdiri atas knowledge atau berpikir kritis, responsibility bertanggung jawab, integrity jujur, sincerity, teamwork, obedient, faithful, openness, respect, unity, dan service excellence. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran inti kita. Namun sebelumnya saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan contoh video teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang berikut ini. Wayang. Tentu saja kita semua sudah akrab dengan tradisi Indonesia yang satu ini. Dalam bahasa Jawa, istilah wayang diartikan sebagai bayang, mengacu pada sebuah teater tuturan yang menggunakan teknik bayangan dan efek cahaya dan diiringi oleh musik gamelan. Kata wayang juga sering mengacu pada boneka wayang itu sendiri. Boneka ini dikendalikan dan disuarakan oleh dalang dalam pertunjukan yang dapat berlangsung selama berjam-jam. Sebagian besar pertunjukan didasarkan pada dua cerita epik dari India, Mahabharata dan Ramayana. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang cenderung menggabungkan kisah-kisah Hindu dengan ide-ide Buddhis, Islam, serta cerita-cerita rakyat dan mitos. Di Indonesia ada beragam jenis wayang. Wayang hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan medium. Namun ada 5 jenis wayang yang paling populer yang akan saya sebutkan. Wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang tertua di Indonesia. Dalam pertunjukan narasi ini, lembaran gambar panjang dijelaskan oleh seorang dalang. Wayang beber tertua dapat ditemukan di Pacitan, Donorojo, Jawa Timur. Selain dari kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, wayang beber juga menggunakan kisah-kisah dari cerita rakyat, seperti kisah asmara Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Wayang kulit. Di Jawa Tengah dan Timur, jenis wayang paling populer adalah wayang kulit atau wayang kulit purwa. Wayang ini berbentuk pipih dan terbuat dari kulit kerbau atau kambing. Lengan dan kakinya bisa digerakkan. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang kulit seringkali menggabungkan cerita-cerita Hindu dengan Buddha dan Islam. Wayang klitik atau karucil. Bentuk wayang ini mirip dengan wayang kulit, namun terbuat dari kayu bukan kulit. Mereka juga menggunakan bayangan dalam pertunjukannya. Kata klitik berasal dari suara kayu yang bersentuhan di saat wayang digerakkan, atau saat adegan perkelahian. Kisah-kisah yang digunakan dalam drama wayang ini berasal dari kerajaan-kerajaan Jawa Timur, seperti Kerajaan Jenggala, Kediri, dan Majapahit. Cerita yang paling populer adalah tentang Damar Wulan. Cerita ini dipenuhi dengan kisah perseturan asmara dan sangat digemari oleh publik. Wayang golek. Pertunjukan ini dilakukan menggunakan wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Jenis wayang ini paling populer di Jawa Barat. Ada 2 macam wayang golek,
yaitu wayang golek Papak Cepak dan wayang golek Purwa. Wayang golek yang banyak dikenal orang adalah wayang golek Purwa. Kisah-kisah yang digunakan sering mengacu pada tradisi Jawa dan Islam, seperti kisah Pangeran Panji, Darmawulan, dan Amir Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Wayang orang. Jenis wayang ini adalah sebuah drama tari yang menggunakan manusia untuk memerankan tokoh-tokoh yang didasarkan pada kisah-kisah wayang tradisional. Cerita yang sering digunakan adalah Semaradahana. Awalnya, wayang orang dipertunjukkan sebagai hiburan para bangsawan, namun kini menyebar menjadi bentuk kesenian populer. Itulah 5 jenis wayang yang paling populer di Indonesia. Nah, setelah kalian menyimak contoh video teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang tadi, kira-kira menurut kalian apa sifat dari teks laporan hasil observasi? Ya, betul sekali. Sifat teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu informatif, yang berarti bahwa teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan. Kemudian yang kedua bersifat komunikatif, berarti bahwa bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi harus bersifat komunikatif atau mudah dimengerti oleh pendengar atau pembacanya. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat objektif. Jadi dalam teks laporan hasil observasi tidak boleh terdapat pendapat pribadi dari penulisnya. Nah, lalu apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi? Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 3 hal. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Mari kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu pernyataan umum. Contohnya di dalam pernyataan umum ini dijelaskan tentang hal-hal umum yang berkaitan dengan wayang dan juga pengertian dari wayang. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian dijelaskan tentang jenis-jenis wayang. Misalnya wayang kulit, wayang beber, wayang klitik, wayang golek, dan wayang orang. Nah, di bagian yang ketiga atau bagian terakhir yaitu deskripsi manfaat. Dan di dalam deskripsi manfaat contohnya misalnya dijelaskan tentang manfaat wayang. Misalnya wayang digunakan untuk pelestarian budaya, untuk hiburan, dan juga untuk pengajaran. Nah, jadi jelas ya tentang sifat dan juga struktur teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang coba kalian simpulkan pembelajaran kita tadi. Ya, betul sekali. Sifat teks laporan hasil observasi yaitu informatif, komunikatif, dan objektif. Sedangkan struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 hal, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, baik, itu saja pelajaran dari saya hari ini. Sampai ketemu dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.